Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak kelas 11 dalam keadaan sehat hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, ini adalah indikator terakhir dalam konflik, kekerasan, dan perdamaian, yaitu dampak konflik. Kemarin kita sudah membahas tentang pemetaan konflik. Jadi konflik itu dipeta-petakan sebagai acuan nanti kalau ada konflik yang sama kita bisa menanganinya. Di sini di indikator 3.4.3 dampak konflik akan diceritakan dampak konflik itu ada dua. Yang pertama, dampak positif. Jadi dampak konflik ini sebenarnya setiap konflik itu punya dampak yang berbeda-beda, cuma ini secara teoritis aja. Dan bisa sama dengan teori ini, bisa juga ada pengembangan dari teori yang lain. Dampak positif konflik yang pertama adalah konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Jadi yang tadinya tidak jelas menjadi lebih jelas, itu maksudnya. Konflik itu memungkinkan adanya penyesuaian kembalinya norma-norma baru. Jadi setelah terjadi konflik, akhirnya timbullah norma baru. Contoh, pada tahun 1998, kalau tidak ada konflik dengan presiden dengan mahasiswa sampai menimbulkan kekerasan, mungkin sampai sekarang presidennya masih antek-anteknya Soeharto. Tapi karena ada konflik itu, akhirnya yang tadinya sistem pemerintahannya yang otoriter berubah menjadi demokratis, yang akhirnya menimbulkan kembali norma-norma yang baru. Terus konflik itu dampak positifnya juga bisa meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Jadi sesama anggotanya aja ya. Di luar anggotanya akan terjadi perpecahan, di dalam anggotanya itu semakin solid. Misalnya kalau geng 1 dengan geng 2 ribut, antara sesama geng 1 itu pasti akan semakin solid, semakin kerjasamanya semakin baik. Tapi dengan geng 2 akan terjadi perpecahan. Itu dampak negatifnya. Terus dampak positif yang lain adalah konflik itu juga merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antara individu atau kelompok. Dari konflik itu jadi kelihatan mana kelompok yang tergantung, mana kelompok yang tidak tergantung. Akhirnya akan mengurangi itu semua. Positif yang lain adalah konflik dapat menghidupkan kembali norma-norma lama. Jadi norma yang sudah hilang akan terjadi lagi. Itu bisa kita analisis. Dampak konflik positifnya yang lain, konflik itu juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Jadi kelihatan nih, ternyata geng A lebih kuat loh daripada geng B. Dan konflik positifnya yang terakhir adalah memunculkan sebuah kompromi baru. Kompromi maksudnya terjadi kesepakatan yang baru. Kalau dampak negatifnya, yang pasti dia akan menimbulkan keretakan antara hubungan antar individu dan persatuan antar kelompok. Terus dampak negatif yang lain ada kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, pasti. Terus yang ketiga, berubahnya sikap kepribadian para individu, baik mengarah ke hal yang positif maupun mengarah ke yang negatif. Terus yang terakhir, ada munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Ini adalah dampak negatifnya. Oke, karena dampak cuma sedikit, jadi Ibu akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu resolusi konflik di indikator 3.4.4. Resolusi konflik jadi merupakan sebuah gejala konflik. Konflik itu akan hilang bersama hilangnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan. 3 syarat bagaimana konflik itu tidak berakhir dengan kekerasan. Yang pertama,
setiap kelompok yang berkonflik harus menyadari bahwa ada situasi konflik di antara mereka berdua. Terus, yang kedua adalah ada pengendalian konflik yang dilakukan apabila yang berkonflik itu terorganisir. Yang ketiga, setiap kelompok yang berkonflik mematuhi peraturan yang disepakati. Dari 3 ini nanti tidak akan terjadi konflik. Dan untuk menyelesaikan suatu konflik, ada beberapa banyak cara sebenarnya di sini. Ini sudah saya jelaskan di kelas 10, tapi akan saya ulangin lagi. Akomodasi adalah beberapa cara menyelesaikan konflik. Di sini ini poin-poinnya, ini penjelasannya. Kalau koersi, penyelesaiannya konflik dengan kekerasan. Kalau ada yang misalnya kita berbeda pendapat, terus kemudian akhirnya ada yang memukul, itu adalah koersi. Kompromi adalah mengurangi tuntutan. Kompromi adalah mengurangi tuntutan. Kalau arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi itu penyelesaian masalah dengan orang ketiga. Bedanya nih ya, kalau mediasi, ini mediasi orang ketiganya cuma sebagai mediator. Di sini misalnya contohnya orang ketiganya cuma kamu berantem sama teman kamu, terus kemudian dipanggil sama guru BP. Guru BP-nya ini cuma nanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Jadi cuma sebagai mediator antara orang-orang yang berkonflik, itu adalah mediasi. Kalau misalnya arbitrasi, orang ketiganya itu memutuskan. Kamu berantem sama teman kamu, terus kemudian dipanggil oleh guru BP, dan guru BP minta kamu berdamai. Itu adalah arbitrasi. Jadi arbitrasi orang ketiganya yang memutuskan perkara atau memutuskan konflik. Kalau konsiliasi, orang ketiganya mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, tapi tetap penyelesaiannya pada kesepakatan bersama atau majority ruler. Kalau toleransi artinya mengurangi tuntutan, maka di situ tidak akan terjadi konflik. Stalemate ini maksudnya masing-masing yang berkonflik itu sama-sama kuat atau sama-sama lemah. Jadi nanti kasusnya akan ngambang, nggak akan selesai, akan ngambang gitu aja. Kalau adjudikasi, penyelesaian masalah di pengadilan. Nih adjudikasi. Terus segresi, maksudnya masing-masing berkonflik, dia memisahkan diri. Jadi tidak ingin terjadi konflik, ya udah mendingan pisah aja. Kalau eliminasi adalah dia mengurangi, jadi eliminasi yang berkonflik itu akhirnya yang satu dikeluarkan, yang satu masih bertahan. Kalau subjugation, jadi ada orang yang kuat akhirnya melemahkan orang yang kuat itu yang akan menjadi penentu penyelesaian konflik. Kalau majority ruler, penyelesaian konflik dengan keputusan atau suara terbanyak. Minority consent maksudnya adalah kalau majority ruler kan keputusan suara terbanyak, kalau minority consent adalah lebih konsentrasi ke jumlah yang sedikit. Konversi di sini maksudnya masing-masing yang berkonflik melakukan pemisahan, dan genjatan senjata adalah penyelesaian konflik dengan perang. Oke, inilah penjelasan dari ini. Terus, menurut George Simmel, cara penyelesaian konflik adalah dengan kemenangan salah satu pihak, dengan berkompromi, dengan rekonsiliasi, dengan saling memaafkan, dengan kesepakatan untuk tidak berkonflik. Itu adalah resolusi konflik. Dan yang terakhir adalah tugas. Ini ada kasusnya. Ini kayaknya pernah kita analisis di yang pertemuan pertama ya. Jadi, maunya saya adalah kamu menganalisis kasus tersebut, tapi di sini yang dianalisis adalah sebabnya
dampaknya, apakah positif atau negatif. Jadi sebabnya kayaknya ada di pertemuan pertama. Kalau dampaknya menurut kamu positif apa negatif, kamu jelaskan. Terus menurut kamu akomodasinya apa yang sesuai. Tapi kayaknya sih ini akomodasinya itu adalah adjudikasi. Tapi kalau menurutmu ada yang lebih pas untuk menyelesaikan konflik ini, boleh. Terus apabila kurang referensi, kamu bisa searching di Google. Jadi pertanyaannya cuma ini doang. Jelaskan sebab, dampak, dan akomodasi yang sesuai dengan kasus di atas. Kasus di samping atau kasus yang pernah kita analisis di pertemuan pertama. Oke, sampai di sini kelas 11. Semoga materi ini bisa menambah referensi pengetahuan kamu. Tetap di rumah, tetap makan yang banyak, minum vitamin. Jangan, kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Jaga kesehatan kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.